Halo teman-teman, di video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan manhwa yang berjudul Leluhur Terkuat Dalam Sejarah, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 34 hingga chapter ke-36. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan loncengnya, agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja video ini. Kemudian, darah Changsuan yang ia keluarkan tadi itu pun terbang ke suatu tempat. Setelah sampai ke tempat yang ia cari, darah itu pun jatuh ke tempat itu. Changsuan yang mengikuti darah itu pun berkata, "Kita telah sampai." Changsuan pun mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kakinya ke tempat darah Changsuan itu berada. Hantaman kaki dari Changsuan itu pun membuat lantai yang diinjaknya itu menjadi retak. Lalu, Changsuan pun merapal teknik lalu berkata, "Bukalah." Setelah mengatakan itu, di sekitar Changsuan pun muncul 4 cahaya yang berbeda. Warna itu terdiri dari merah, hijau, biru, dan kuning. Lalu, Changsuan pun berkata, "Bangkitlah." Dari masing-masing cahaya itu pun muncul sebuah wadah yang sangat besar sesuai dengan warnanya. Lalu di wadah yang berwarna hijau, muncul kepala naga api. Changsuan pun mendekati dan melihat isi dari wadah itu sambil berkata kepada Yuyu, "Ini seharusnya cukup. Benar kan?" Yuyu yang melihat isi dari wadah itu pun bertanya kepada Changsuan, "Ini, suamiku. Apakah kamu membunuh keempat binatang dewa? Maksudku, esensi darah dalam wadah ini pasti berbobot beberapa kati kan?" Changsuan yang mendengar pertanyaan dari Yuyu itu pun menjawab, "Kenapa aku harus membunuh mereka? Aku hanya membuat kesepakatan kepada mereka untuk tidak mengganggu mereka selama 1000 tahun. Sebagai gantinya, aku membuat mereka mengeluarkan darah lebih banyak." Yuyu yang mendengar jawaban itu pun berkata, "Tidak heran mereka harus merelakan begitu banyak darah meskipun terluka parah. Jadi kaulah yang mengancam mereka." Changsuan pun berkata, "Bagaimana bisa kau menyebut itu sebuah ancaman? Aku hanya memberi mereka 2 pilihan sederhana. Mau bertarung denganku atau memberiku sedikit darah. Itu untuk kebaikan mereka sendiri. Sebagai 4 dewa Changzhou, mereka terlalu lemah. Jadi bagaimana cara mereka untuk melindungi Changzhou? Tujuan pertarungan dengan mereka itu adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Aku tidak berharap mereka lebih memilih memberikan darah daripada bertarung denganku." Yuyu yang mendengar perkataan Changsuan itu pun menahan tawanya. Changsuan yang menyadari hal itu pun bertanya, "Kenapa? Apakah yang kulakukan tidak benar?" Yuyu yang mendengar pertanyaan Changsuan itu pun menjawab, "Tentu saja benar suamiku. Apapun yang kau katakan selalu benar. Itu adalah kesalahan dari keempat binatang dewa karena tidak tahu berterima kasih dan mengecewakan kebaikanmu." Lalu, Lingyan pun datang menghampiri Changsuan dan berkata, "Master, darah binatang iblis telah dikumpulkan sesuai permintaan Anda. Dan juga, cakar dan tandung dari kelompok lain juga sudah digiling dan disimpan di dalam cincin ini." Lingyan pun memberikan 2 cincin penyimpanan ke Changsuan. Changsuan yang menerima cincin dari Lingyan itu pun berkata, "Bagus. Selanjutnya, saatnya membangun fondasiun untuk Xie." Setelah menerima cincin itu, Changsuan pun pergi dan berkata kepada Lingyan, "Gadis kecil, perhatikanlah baik-baik." Changsuan pun menggunakan cincin itu sebagai pembawa darah binatang. Dewa itu ke dalam tong sambil berkata, "Pembawa sangatlah penting saat membangun fondasiun menggunakan darah binatang. Jika barang biasa digunakan sebagai pembawa dan tidak mampu menekan dan mempertahankan esensinya, maka fondasiunnya dianggap gagal. Bahkan jika kau menggunakan harta tertinggi sebagai pembawa, itu tidak akan dapat sepenuhnya menekan amarah esensi dan melestarikannya. Dengan demikian, itu masih akan dianggap gagal. Satu-satunya cara agar dapat sempurna adalah dengan menggunakan bagian tubuh dari binatang iblis sebagai pembawa dan memaksimalkan penyerapan esensi darah secara menyeluruh dan memperbaiki tubuh Anda." Lingyan yang mendengar arahan dari Changsuan itu pun berkata, "Terima kasih atas bimbinganmu, Master." Setelah itu, Changsuan pun berkata, "Selanjutnya, waktunya untuk pencampuran." Nyatanya, pada saat pencampuran, sangatlah salah jika menggunakan tanaman, spiritual, buah spiritual, dan seterusnya. Darah iblis itu sendiri mampu menyerap roh langit dan bumi untuk memperkuat tubuhmu. Bahkan itu dapat dikatakan bahwa darah iblis itu sendiri adalah inti dari polimer energi spiritual. Tidak terlalu berlebihan untuk menyebut darah mereka sebagai harta surgawi. Terlebih lagi, itu adalah bahan surgawi yang paling sempurna. Karena binatang iblis dapat tumbuh ke kondisi terbaiknya hanya dengan mengandalkan kemampuan darah mereka. Oleh karena itu,
menambahkan materi tambahan apapun tidak diperlukan. Lingyan yang mendengar penjelasan Chang Xuan itu pun berkata, terima kasih atas penjelasan yang bagus, Master. Lalu, Chang Xuan pun melanjutkan perkataannya tadi. Namun, jika kau benar-benar ingin meningkatkan efek dari darah binatang itu, ada caranya. Misalnya, menggunakan darah binatang dengan peringkat lebih tinggi. Namun, jenis darah yang akan digunakan didasarkan pada situasi pembangun foundation itu sendiri. Xier belum pernah berkultivasi sebelumnya. Jeti yang paling cocok untuknya adalah garis keturunan yang lembut, yang bahkan bisa menyehatkan tubuh. Terlebih lagi, jika kadar esensi darahnya terlalu tinggi, maka akan berbahaya. Dan, jika kadarnya rendah, maka tidak akan berhasil. Bahkan jika kita menggunakan esensi darah dari garis keturunan yang lembut, jika nilainya terlalu tinggi, seorang pembangun foundation biasa mungkin tidak dapat menahannya. Setelah menjelaskan itu, Chang Xuan pun memanggil Xier. Xier, kemarilah. Xier yang sedang kedinginan itu pun berjalan menuju Chang Xuan. Lalu, Chang Xuan pun mengangkat Xier dan melepas pakaiannya sambil berkata, Xier, ini akan sedikit menyakitkan pada awalnya. Jadi tolong tahanlah. Itu akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Ingat, kau perlu bermeditasi seperti yang aku beritahu padamu. Xier yang mendengar perkataan Chang Xuan itu pun menjawab, baiklah kakak. Chang Xuan pun memasukkan Xier ke dalam tong yang berisi esensi darah yang telah disiapkan tadi. Xier yang berada di dalam tong itu pun kepanasan. Chang Xuan pun berkata kepada Xier, jangan bangkit, mulailah bermeditasi. Xier pun menuruti perkataan Chang Xuan dan mulai bermeditasi. Lalu, Chang Xuan yang mengetahui ada yang bersembunyi itu pun berkata, setelah mengamati begitu lama, sudah saatnya kamu keluarkan? Apakah kau mau keluar sendiri? Atau kau ingin aku menyeretmu keluar? Lingyan, yang mendengar perkataan Chang Xuan itu pun berkata, apakah seseorang sedang mengintip kita? Mendengar perkataan Chang Xuan, orang itu pun keluar dari persembunyiannya dan berkata, siapa kau sebenarnya? Ternyata, yang mengintip itu adalah tetua tertinggi. Lingyan yang melihat itu pun terkejut. Lalu, tertawa Tai Chang pun bertanya kepada Chang Xuan, mengapa kau tahu begitu banyak tentang sekte King Xuanku? Dari formasi aula binatang, serta esensi darah dari 4 binatang dewa yang diawetkan di formasi, bagaimana kau mengetahui tentang rahasia ini? Chang Xuan yang mendengar pertanyaan itu pun menjawab, kau bilang ini adalah rahasia. Jadi tentu saja aku tidak bisa memberitahumu. Yu yang mendengar jawaban Chang Xuan itu pun menahan tawanya. Tai Chang yang mendengar jawaban dari Chang Xuan itu pun menjadi kesal. Chang Xuan pun berkata, benar. Sebagai tetua tertinggi dari sekte King Xuan, kau harus tahu klan mana yang mengambil 11 harta dari sekte King Xuan kan? Mendengar perkataan Chang Xuan, Tai Chang pun bertanya, apa yang kau maksud? Chang Xuan pun menjawab, tidak ada. Aku hanya ingin Anda mengundang semua klan itu. Aku akan mengadakan konferensi Luotian. Tai Chang yang mendengar perkataan Chang Xuan itu pun terkejut dan berkata, konferensi Luotian. Ini, perkataan Chang Wusan itu pun mengingat kejadian masa lalu. Konferensi Luotian, sebuah konferensi besar yang didirikan oleh Ye Chang Xuan di Changzhou, yang diadakan setiap 100 tahun sekali. Di babak pertama, mengurutkan kekuatan tempur para murid yang lebih muda dari setiap sekte. Sekte tersebut akan diberi peringkat. Di babak kedua, semua sekte Changzhou akan berpartisipasi dalam pertemuan untuk membahas tentang gelombang binatang yang muncul sekali dalam 1 abad. Chang Xuan yang pada saat itu berada di atas panggung pun berkata, untuk gelombang binatang ini, setidaknya 500 kultivator alam yang mendalam akan dikirim oleh masing-masing sekte. Namun, setelah hilangnya Ye Chang Xuan, sekte King Xuan pun dijarah dan mulai menurun 700 tahun yang lalu. Semenjak saat itu, konferensi Luotian pun tidak diadakan lagi. Tai Chang yang mengingat sejarah itu pun berkata, konferensi Luotian, hah? Kalaupun diadakan, lalu apa? Dengan keadaan sekte King Xuan saat ini, tidak ada klan yang akan berpartisipasi di dalamnya. Chang Xuan yang mendengar perkataan Tai Chang itu pun berkata, kau salah tentang suatu hal. Ini bukan tentang apakah mereka mau atau tidak. Ini tentang membuat mereka datang ke sini bagaimanapun caranya. Jika mereka tidak datang dengan cara biasa, tambahkan saja keuntungan di samping undangan yang akan membuat mereka datang ke sini. Kemudian, mereka pasti akan datang ke sini. Tai Chang yang mendengar saran dari Chang Xuan itu pun bertanya, dengan keadaan sekte King Xuan saat ini, apakah kita masih memiliki hal seperti itu? Chang Xuan pun menjawab, tentu saja kita punya. Contohnya, senjata yang digunakan oleh leluhur pendiri sekte King Xuan, pedang eksekusi surga. Tai Chang yang mendengar perkataan Chang Xuan itu pun terkejut dan berkata,
Pedang eksekusi surga, apa kau tahu di mana pedang eksekusi surga berada? Chang Xuan pun menjawab, iya. Aku tahu. Tai Chang yang mendengar bahwa Chang Xuan tahu keberadaan pedang itu pun berkata, kau tahu, apakah mungkin kau adalah keturunan dari leluhur kami? Saya mengerti. Sudah pasti itu. Tidak heran kalau kau memiliki nama yang sama dengan leluhur. Kau pasti bercita-cita menjadi orang hebat seperti dia. Dan kau menggunakan namanya untuk memotivasi diri sendiri. Yu yang mendengar perkataan Tai Chang itu pun tak dapat menahan tawanya. Dan berkata, hahaha. Sayang aku saja itu. Kau adalah keturunan Ye Changsun. Chang Xuan yang mendengar perkataan Yu itu pun memukul kepalanya Yu. Yu yang kepalanya dipukul itu pun berkata, kenapa kau harus memukul kepalaku? Sekarang aku tidak akan bisa tumbuh lebih tinggi. Chang Xuan yang mendengar perkataan Yu itu pun berkata, kau harus berhenti main-main. Tidak bisakah kau melihat betapa seriusnya ini? Setelah mengatakan itu kepada Yu, Chang Xuan pun berkata kepada Tai Chang, beritahu klan lain. Mereka tidak perlu takut salam kita memiliki pedang eksekusi surga. Tai Chang yang mendengar perintah itu pun berkata, tapi senjata ini milik leluhur kita. Terlebih lagi, itu satu-satunya yang melebihi senjata tingkat kaisar di 9 negeri. Bagaimana jika seseorang merenggutnya? Chang Xuan yang melihat kekhawatiran dari Tai Chang itu pun berkata, jangan khawatir. Aku secara alami memiliki caraku sendiri. Itu sebabnya aku percaya diri memintamu untuk mengeluarkannya. Aku hanya merasa bahwa berurusan dengan klan satu persatu akan sangat membosankan. Jadi mengapa tidak berurusan dengan mereka semua sekaligus? Pedang eksekusi surga. Pedang ini adalah senjata surgawi pertama yang dimiliki Ye Chang Xuan. Itu ditempa ulang dengan azurit. Pedang azurit awalnya adalah pedang biasa. Tetapi selama pertempuran dia dan Raja Iblis mematahkannya menjadi 2 dengan 1 pukulan. Tapi Ye Chang Xuan juga terluka parah, namun berhasil membunuh Raja Iblis. Kemudian, Ye Chang Xuan secara pribadi menempa kembali pedang azurit, menambahkan material kelas kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Menghabiskan 49 hari untuk menyelesaikannya. Setelah ditempa ulang, pedang itu kemudian menjadi seperti dewa seperti senjata kelas kaisar. Karena pedang itu sangat haus darah, tetapi kekuatannya menentang surga. Ye Chang Xuan menamainya dengan pedang eksekusi surga dan bertujuan untuk menaklukkan surga. Sejak saat itu, Ye Chang Xuan terus berperang, membunuh dewa, membantai raja, dan bahkan membantai tuan. Setelah bermandikan darah musuh yang jatuh itu, kemudian berhasil melampaui senjata kelas kaisar. Dan dalam waktu 1000 tahun ini, banyak yang mulai takut pada pedang eksekusi surga ini. Rumor mengatakan bahwa siapapun yang memiliki pedang eksekusi surga akan menjadi penguasa surga. Lalu, Chang Xuan pun berkata kepada Tai Chang, sebarkan berita tentang pedang eksekusi surga. Tidak semua orang bisa mengambil barang milik klan King Xuan. Sudah ratusan tahun lamanya. Waktunya untuk membayar mereka kembali dengan beberapa bunga. Tai Chang yang mendengar perkataan Chang Xuan itu pun bertanya, apa kau yakin tidak akan terjadi masalah? Chang Xuan pun menjawab, aku yakin. Lalu di sisi lain, Yi Xiao yang memantau Chang Xuan dari jauh melalui kekuatannya itu pun menjadi kesal dan berkata, pedang eksekusi surga, siapa sebenarnya orang itu? Saat dia datang ke sekte, dia segera pergi mencari Yue Ding, lalu pergi ke aula binatang buas, dan dia tahu tentang 4 meridian darah binatang surgawi, dan sekarang bahkan membawa pedang eksekusi surga, kecuali orang itu seperti yang dikatakan Tai Chang tadi. Dia adalah keturunan Chang Xuan, terlepas dari siapa kau. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggagalkan rencanaku. Aku telah merencanakan ini di King Xuan selama 1000 tahun untuk mendapatkan pedang eksekusi surga. Bahkan jika kau adalah keturunan Chang Xuan, jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Satu-satunya senjata yang melebihi tingkat kaisar dan di bawah langit. Hanya aku yang memenuhi syarat untuk menggunakannya, karena itu bermandikan darahku. Yi Xiao yang mengatakan itu pun sambil pergi keluar dari ruangannya. Lalu di kamar istirahat Yunxia, Liang yang berada di dalam ruangan itu pun berkata, dilarang keluar selama 10 tahun. Apakah ayah mencoba mencekiku sampai mati? Lalu, seseorang pun datang membuka pintu tempat Liang berada. Ternyata yang masuk ke dalam ruangan itu adalah ayahnya Liang. Liang yang melihat kedatangan ayahnya sangat senang dan berkata, ayah, kamu di sini. Yi Xiao yang datang ke tempat Liang itu pun mengarahkan senyumnya ke arah Liang.